Selamat sore pemirsa, apa kabar Indonesia? Akhir pekan kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Jasmine Rahmadi. Apa kabar Jasmine hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kembali siaran sama Celia, senang sekali. Tentunya kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik di Celia. Salah satunya mengenai kepulangan Presiden Prabowo Subianto setelah kemarin sudah memberikan pidato di New York, sidang PBB, lalu ke Ottawa, lalu ke Amsterdam. Nah hari ini akan pulang nih ke tanah air. Oke, kemudian apa yang nanti akan disampaikan? Apakah akan menyampaikan sesuatu? Saya datang ataupun kembali dari PBB begitu. Betul. Ya, memberikan pidatonya yang juga menjadi perhatian kita di Indonesia. Kita tunggu, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu. Celia, apa kabar Indonesia akhir pekan hari ini? Dengan informasi pertama, di mana ada kasus kematian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang hingga kini menjadi sorotan publik. Pasalnya pemirsa, kematian korban diduga mendapatkan tindakan kekerasan saat diksar. Keluarga korban mengungkap sebelum meninggal Muhammad Jackson sempat mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Keluarga korban mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Keluarga yakin korban meninggal karena mendapatkan kontak fisik pada kegiatan diksar Mapala tersebut. Bukan hanya itu, keluarga korban juga menyayangkan panitia tidak membawa korban ke rumah sakit saat kondisi korban sudah mengalami bengkak pada bagian wajah dan juga lehernya. Anggapan saya bahwa si korban ada pembengkakan itu karena ada benturan, entah itu ada kontak fisik dari panitia atau sebagainya, Bang. Cuman yang jelasnya sebelum si korban meninggal, dia sempat mengetikan bahwa bengkaknya ini karena diakibatkan oleh tempeleng. Itu sempat dia ketik, Bang, tanpa dia kirim chat. Karena si korban tidak bisa bicara, makanya dia ketik, Bang. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang pria di Desa Lembang Lowe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tewas ditembak keponakannya sendiri. Ya, peristiwa naas ini bermula saat korban mendatangi ke rumah pelaku yang merupakan keponakannya sendiri. Korban terlibat cekcok dengan pelaku dan istrinya, dan korban yang membawa senjata tajam membuat pelaku terdesak dengan spontan mengambil senapan yang ada di rumahnya. Pelaku kemudian menembak hingga mengenai bagian bawah perut korban, dan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawa tidak dapat terselamatkan. Berikutnya, pabrik pengolahan biji plastik di kawasan pergudangan Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Api yang membakar bahan baku yang seluruhnya dari plastik diduga akibat puntung rokok yang dibuang ketika masih menyala. Menurut warga sekitar, pabrik mengatakan api tiba-tiba membesar diduga akibat puntung rokok. Adapun lokasi yang terbakar adalah tempat penyortiran limbah plastik dan sedang ada penggilingan. Petugas melakukan pemadaman dengan menggunakan 4 armada. Sementara warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik hingga kini masih terjaga lantaran khawatir rumahnya tersambar api. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana kebakaran hebat menghanguskan 3 rumah warga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari rekaman video amatir, api dengan cepat menghanguskan 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat sore tadi. Warga berusaha menyelamatkan kendaraan dan barang-barang berharga dari dalam rumah yang terbakar. Api pun baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih diselidiki dan dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga berlantai 2 yang kemudian menyambar ke 2 rumah lainnya.
Selanjutnya pemirsa, sebuah ruko yang menjadi tempat usaha jualan minyak goreng curah di kawasan Kalijudan, Surabaya hangus terbakar. Kebakaran diduga dari konsleting listrik yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke tumpukan kardus. Warga yang mengetahui kobaran api pun langsung panik hingga berhamburan untuk menyelamatkan diri. 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan langsung ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Permisi, Bapak yang pemilik? Atau sebelah? Oh, sebelah rumah. Ini kan ada laptopnya lah, takutnya kan laptopnya. Oh. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat ini membongkar praktik sarang judi online di rumah kontrakan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 2 pemuda lulusan SMA dan SMK menjadi otak sindikat judi online dan meraup ratusan juta rupiah per bulannya. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat yang disinyalir menjadi sarang praktik judi online. Petugas mendobrak paksa pintu rumah lantaran sejumlah tersangka menguncinya dari dalam dan tak mau keluar. Usai penggeledahan, polisi tangkap seorang tersangka, ES, yang berperan sebagai operator serta menyita perangkat komputer yang dijadikan server operasi perjudian online. Dari penggerebekan tersebut, polisi lalu kembali menangkap seorang tersangka lain berinisial NB yang merupakan pemilik dan pengendali website judi online tersebut di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua tersangka yang merupakan lulusan SMA dan SMK ini memiliki keahlian coding dalam membuat website judul dipelajarinya secara otodidak, di mana situs tersebut telah mereka jalani selama 3 bulan dengan total omset pendapatan ratusan juta rupiah. Untuk hasil uang yang didapat selama berjalan 3 bulan ini kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Kemudian setiap hari menurut pengakuan pelaku, uang yang masuk dari pendaftaran sebanyak 1,5 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi mendapati 6 situs yang melakukan transaksi judi online yang aksesnya dilakukan melalui chat spam di salah satu aplikasi media sosial. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Tiga orang pekerja jaringan telekomunikasi di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tersengat listrik dan mengakibatkan 1 dari 3 pekerja tewas setempat. 2 orang meninggal dunia. Tolong, meninggal dunia. Warga yang ada di lokasi sempat kebingungan mencari mobil ambulans untuk mengevakuasi korban menuju puskesmas terdekat. Warga pun kemudian mengevakuasi korban masuk ke dalam rumah warga yang ada di dekat lokasi kejadian. 1 pekerja langsung tewas di tempat, sementara 2 korban lainnya akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian dari Polresta Mamuju sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini tengah menyelidiki penyebab dari kejadian tersebut. Pemirsa, kita ke Tidore, Maluku Utara, di mana seorang warga Halmahera Timur tenggelam saat memanah ikan di pelabuhan Darko, Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Kejadian ini bermula saat korban bernama Adrian Ujir, warga desa Tabanolo, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, bersama rekannya menyelam untuk memanah ikan pada Jumat siang. Setelah 30 menit dalam air, korban tiba-tiba menghilang dan rekannya hanya menemukan alat panah di dasar laut dan langsung melaporkan ke pihak berwajib. Tim rescue Basarnas Ternate bersama unsur terkait segera melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Pada pukul 18.20 WIB, korban ditemukan tepat di bawah jembatan Pelabuhan Darko dalam kondisi tak bernyawa.
Korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Sofifi dan diserahkan kepada keluarga. Lalu pemirsa, di Cilacap, Jawa Tengah, ini tabrakan beruntun terjadi yang melibatkan 2 mobil dan 1 motor di Cilacap, Jawa Tengah, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dalam video pemirsa terlihat sopir box sudah tidak sadarkan diri dan petugas berusaha mengeluarkan tubuh sopir mobil box yang terjepit. Tabrakan beruntun ini melibatkan 2 mobil box dan 1 unit sepeda motor. Menurut keterangan saksi mata, kejadian ini bermula saat mobil box melaju dari arah Banyumas menuju Cilacap, Jawa Tengah, diikuti oleh pengendara motor. Saat memasuki tempat kejadian, pengendara motor menyalip mobil box yang ada di depannya. Dari arah berlawanan datang mobil tronton, hingga tabrakan maut pun tidak terhindarkan. Akibat kejadian ini, 3 dari 4 korban tabrakan meninggal dunia, 1 orang dalam perawatan medis di Puskesmas Adi Pala II, dan polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, BKKBN Sulawesi Selatan ini gencar dalam menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Ya, selain memberikan sejumlah bantuan nutrisi dan non-nutrisi kepada warga kurang mampu, BKKBN Sulawesi Selatan juga melaunching program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini mencakup penguatan gizi, pendampingan keluarga, dan juga intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan pemerintah daerah serta mitra strategis menuju Indonesia Emas 2045. Selain menyalurkan bantuan nutrisi kepada anak dan non-nutrisi yang meliputi bantuan bedah rumah kepada 3 rumah warga kurang mampu, BKBN Sulawesi Selatan juga melaunching program Taman Asuh Sayang Anak ataupun Tamasya. Harapan kami ini menjadi contoh bahwa kepedulian untuk penanganan stunting bukan hanya pemerintah, tapi mitra-mitra kerja kami, baik perorangan, BUMN, BUMD, untuk bagaimana supaya stunting di Kabupaten Jeneponto ini bisa turun dan bisa dicegah. Pemirsa, Lukman Listianto ini tidak dapat berkutik, yang merupakan pelaku pembunuhan bos Pegadaian di Semarang yang tak berkutik saat diringkus unit Resmo Polrestabes Semarang. Pembunuhan keji ini dipicu oleh cekcok utang dan permintaan keringanan pembayaran gadai motor sebelum tenggat waktu. Pelaku kini dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lukman Listianto tidak dapat berkutik saat ditangkap unit Resmo Polrestabes Semarang dan Polsek Genuk setelah diduga membunuh bos gadai Ika Rahmawati. Lelaki 35 tahun ini sempat kabur selama 2 hari usai melakukan pembunuhan ke rumah mertuanya di Jalan Kalipancur, Ngalian, Semarang untuk bersembunyi. Kasus pembunuhan disertai pencurian itu bermula saat pelaku yang memiliki utang kepada korban atas gadai sepeda motor sebesar 6 juta rupiah hendak membayar sebelum jatuh tempo dengan meminta keringanan Rp400.000. Diduga terlibat cekcok karena pembayaran tidak sesuai kesepakatan, pelaku kemudian membunuh dan mengambil kalung emas milik korban. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, petugas berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah mertuanya. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Jadi terjadi cekcok lah di situ. Si tersangka minta keringanan,
korban tidak menyepakati. Terjadi cekcok, akhirnya tersangka ini merasa sakit hati. Kemudian tersangka berpura-pura izin ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tersangka langsung melakukan pembekapan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 365 KUHP serta pasal 339 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini ada aksi mulia di mana 3 bocah atau murid kelas 5 SD Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara diam-diam membersihkan masjid di sekolah mereka setiap harinya usai pulang sekolah. Seperti apa kemudian ceritanya? Usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, di segmen ini kita akan hadirkan sejumlah informasi viral di mana salah satunya seorang kurir mengalami pengancaman dengan senjata tajam saat mengantarkan paket COD. Peristiwa ini terjadi di Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Peristiwa ini bermula ketika kurir meminta pembayaran senilai 30.000 kepada pelanggan. Diduga tidak terima, pelanggan menyerang kurir menggunakan golok hingga melukai tangan korban. Selain itu, korban juga mengalami penganiayaan berupa pukulan yang diterimanya pada bagian leher. Menanggapi hal ini, pihak Polres Metro Bekasi Utara membenarkan laporan tersebut. Hingga kini, kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang begitu Bapak. Oh, kan saya minta TF doang. Karena kamu cuma oleh kamu saya. Bapak Bapak itu. Lu mau tapi kesat. Jangan pegang aku. Enggak, saya minta transfer doang. Pemirsa, kamera CCTV merekam detik-detik saat banjir menerjang sebuah restoran di Hong Kong saat terjadi topan super. Informasi viral lainnya, pemirsa, ini ada sinkhole ataupun lubang raksasa sedalam 50 meter muncul di sekitar Jalan Sam. Pemirsa, ini viral di media sosial di mana seorang ustadz tega melakukan pencabulan kepada anak asuhnya yang masih duduk di kelas 2 SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman suara yang viral di media sosial, terdengar korban dan keluarga pelaku sedang berbicara. Sambil menangis, korban menceritakan kejadian pencabulan. Dan setelah dilakukan proses penyelidikan dan memeriksa korban, Polres Metro Bekasi menetapkan seorang ustadz berinisial M sebagai tersangka kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini kemudian terungkap setelah korban berinisial ZA melapor ke pihak kepolisian. Dan polisi juga menemukan korban lain berinisial SA yang juga diduga sudah mengalami hal serupa sejak kelas 6 sekolah dasar. Saat ini total ada 2 korban dalam laporan. Tiga bocah murid kelas 5 SD di SD Negeri 107403 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, diam-diam membersihkan musola di sekolah mereka setiap harinya usai pulang sekolah. Ini adalah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Para murid membersihkan masjid dan kemudian menyusun meja untuk dipakai kegiatan mengaji di sore hari. Aksi 3 bocah bernama Akil Wijaya, Abdullah, dan Siti Fatimah Zahra itu viral di mana-mana. Beragam komentar positif membanjiri seluruh postingan bersamaan dengan doa-doa yang dialamatkan kepada 3 bocah itu. 3 murid itu memang bukanlah murid yang punya prestasi mentereng, namun sikap ikhlas mereka membuat ketiga anak itu punya keunggulan sendiri di mata guru dan murid lainnya.
Pemirsa, sejak akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.